Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Sudiarti, CGP Angkatan 6 dari Kota Lubuk. Saya akan melaksanakan kegiatan supervisi di sekolah saya. Baiklah, akan saya perkenalkan Bapak yang sebelah sana, sebelah kiri saya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Apriansyah. Mengampu mata pelajaran. Saya di sini mengampu mata pelajaran bahasa Inggris yang nantinya insya Allah akan disupervisi dari Ibu Puji Sudiarti. Baik Pak Erwin, kita lanjut aja ya Pak Erwin ya. Kita kan akan melakukan supervisi itu, tapi sebelumnya kita akan melaksanakan dulu pra observasi sebelum kita melaksanakan supervisi klinis. Nah, supervisi ini kan salah satu bentuk pengembangan diri dari guru. Jadi dalam kegiatan ini guru akan melaksanakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya sebagai pendidik. Nah, kira-kira nih Pak Erwin, kelas mana yang akan disupervisi? Ini yang akan disupervisi kelas 95. Oke. Ya, kelas 95 teman-teman kita supervisi untuk khusus mata pembelajaran bahasa Inggris. Kapan kira-kira? Itu pelaksanaannya insya Allah besok akan kita laksanakan tanggal 16 Desember 2022. Oke, jadi kita akan melaksanakan supervisi di kelas 5 hari Jumat. Hari Jumat besok tanggal 16 Desember 2022. Baik. Nah, dari kegiatan pra-observasi ini, tujuan Pak Erwin pembelajaran yang akan dilakukan itu apa? Ya tentunya di sini saya berharap banyak kepada anak-anak sekalian. Tujuan di dalam supervisi ini saya ingin introduce memperkenalkan bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris itu biar mudah and interesting dan menarik. Ya, karena saya sangat paham betul banyak sekali di kalangan anak-anak kayaknya bahasa Inggris itu pelajaran yang sangat memomokkan, kesulitan bagi mereka. Nah di sini insya Allah di supervisi ini saya akan mencoba memperkenalkan bahwa bahasa Inggris itu pada hakikatnya tidak sesulit yang mereka bayangkan. Jadi gitu, saya akan mencoba dengan motivasi, I will give a motivation, ya, motivasi kepada siswa, kemudian membangkitkan gairah siswa itu di dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Oke, intinya Bapak ingin bahwa bahasa Inggris ini adalah mudah dan menarik, tidak monoton, seperti itu. Nah sekarang saya mau tanya Pak, bagian mana yang harus saya amati ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran? Ya mungkin pada saat saya menyampaikan materi nanti, silakan nanti Ibu amati, kira-kira mungkin karena Ibu mensupervisi saya akan kira-kira apa yang nantinya perlu ditambahkan kepada anak-anak. Jadi bagian yang harus saya amati ketika kegiatan pembelajaran. Iya, jelas. Oke. Ketika, pada saat kegiatan pembelajaran silakan nanti Ibu amati dari awal sampai akhir. Iya. Boleh diberikan yang lebih mendetail lagi, misalkan di bagian apanya yang harus saya amati? Ya, yang pertama nanti mungkin pada saat opening atau pembuka, kemudian nanti penjelasan materi ya, atau explanation of material. Kemudian ya pada saat anak mengerjakan soal, kemudian ya closingnya nanti atau penutup daripada pada saat pelaksanaan penjelasan dari materi itu tadi. Oke, artinya seluruh tahapan langkah-langkah. Iya. Baik. Ya. Nah, strategi yang dipakai pada kegiatan pembelajaran Pak Erwin ini strateginya apa? Ya tentunya di sini kalau strategi Bu saya akan memperkenalkan kepada anak tadi ya, giving a motivation, memberikan motivasi. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa anak ini banyak mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu sulit. Jadi nanti saya akan berikan strategi bagaimana supaya kita belajar bahasa Inggris itu happy, menyenangkan, kemudian enjoy, ya, kemudian
ternyata tidak sulit, tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi itu yang insya Allah nanti strategi-strategi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak, insya Allah. Nah, strategi supaya anak itu enjoy ya. Iya, misalnya kan, ya. Berupa kegiatan apa kalau di pembelajarannya itu? Berupa kegiatan apa siswanya itu melakukan apa? Ya nanti siswa akan saya beri penjelasan dulu kan Bu ya, namanya tadi tentang tenses kan, bagaimana how the student make sentences. Jadi bagaimana di sini siswa itu belajar membuat sebuah kalimat, memahami sebuah kalimat. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu punya perbedaan yang cukup signifikan Bu. Iya. Di sini yang menjadi kesulitan siswa. Nah disinilah nanti I will try, saya akan mencoba kepada anak bagaimana anak supaya kita itu bisa membuat kalimat secara benar, kemudian strukturnya benar. Nah jadi itu yang insya Allah nanti akan saya perkenalkan dengan anak-anak dalam penguasaan bahasa Inggris tadi. Nah, kemudian salah satunya harus memperbanyak juga vocab di sini kan, ini kosakata karena urutan dari pembelajaran bahasa Inggris itu Bu, yang pertama itu siswa harus banyak menguasai vocab dulu. Nanti kosakata. Sudah siswa memahami banyak kosakata, kemudian di sini siswa harus menguasai grammar, structure, ya. Nah, structure ini korelasinya itu ke tenses Bu. Karena dalam pembelajaran bahasa Inggris ini ya tenses inilah ya salah satu yang harus dikuasai oleh siswa. Jika siswa itu dia ingin membuat sebuah kalimat atau dia ingin membuat sebuah tulisan atau karangan, nah karena disinilah kebanyakan dari kita itu banyak salah di dalam tata bahasa itu tadi atau structure itu tadi karena kurangnya penguasaan tentang tenses salah satunya. Jadi tenses nanti yang akan saya dalami kepada siswa, bagaimana cara membuat kalimat dengan baik dan benar. Gitu. Tenses ya. Tenses, cara membuat kalimat yang baik ya, yang baik. Nah, Bapak itu kan mau membuat anak itu bisa membuat kalimat yang baik ya. Bagaimana caranya? Sistem anak mengerjakan apa yang Bapak mau itu gimana? Sistemnya. Anak, misalkan anak itu dengan cara apa? Kalau misalkan tadi ada kalau speaking ya. Ada apa namanya kan? Ada grammar ya, pembuatan struktur kalimat, juga kalimat, kaitan dengan struktur kalimat. Kemudian ada kosakata yang harus diikut. Nah, cara melaksanakan itu pada siswa itu dengan cara apa? Ya, nanti kan sebelum saya memberikan exercise, di sini memberikan soal, tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dengan cara menjelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya menjelaskan materi itu yang mulai dari definisi, kemudian patternnya atau rumusnya, kemudian nanti I will give some example. Saya memberikan beberapa contoh yang akan saya mungkin yang akan saya tuliskan in the whiteboard, di papan tulis. Kemudian nanti anak akan menganalisa, melihat begini ternyata cara membuat kalimat dalam bentuk bahasa Inggris. Baru nanti saya berikan exercise, contoh soal gitu. Itu ya exercise-nya. Benar nih kesimpulan, benar enggak nih ya kesimpulan. Pertama, langkah Bapak itu menjelaskan, kemudian memberikan contoh, kemudian anak disuruh membuat kalimat. Enggak, dia bukan membuat kalimat, tapi nanti soalnya yang saya buat. Saya buat, kemudian nanti anak itu menjawab pertanyaan itu berdasarkan dari penjelasan yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, strateginya berarti dengan cara Bapak menjelaskan, gitu. Ada tidak cara lain Pak? Misalkan cara lain selain menjelaskan, Bapak akan melakukan apa terhadap anak agar anak tersebut langsung bisa merealisasikan apa yang dibuat. Insya Allah Bu, nanti dengan penjelasan yang cukup detail nantinya kan anak-anak itu nanti akan cepat tanggap, cepat respon, karena pada hakikatnya Bu, pembelajaran tentang tenses ini adalah basically-nya, dasar kita di dalam menguasai bahasa Inggris. Jadi itu ya, kalau kita berbicara masalah teknis supaya anak itu
bergairah. Mungkin di motivasi awal tadi yang saya sampaikan, Bu. Ada motivasi Ya, awal ya. motivasinya awal Ada tadi. motivasi awal. Ya, motivasi Oke, awal. bentuknya gimana tuh Pak motivasi Yang awal? nanti saya akan menyampaikan bahwa English is important, bahwa bahasa Inggris itu adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat penting dikuasai oleh anak-anak. Contohnya gini ya. Saya akan menyampaikan kepada anak bahwa English is international language, bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Atau bisa juga dikatakan di sini English is world language, artinya bahasa dunia. Jadi kan di dunia ini ada banyak negara yang ya, salah satunya negara kita Indonesia dan macam-macam bahasa. Jadi bahasa Inggris inilah yang menjadi bahasa pemersatu dari masing-masing bahasa itu tadi. Jadi dengan penanaman penjelasannya seperti itu, harapan saya nanti anak-anak nanti akan punya motivasi, punya keinginan, ya, punya semangat yang membara untuk menguasai bahasa Inggris. Contoh lagi kan, Bu, umpamanya di sini, kenapa saya katakan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional atau bahasa pemersatu? For example, contohnya di sini umpamanya orang Spanyol itu kan punya bahasa sendiri nih, Bu. Kita juga punya bahasa sendiri yang disebut dengan mother tongue, bahasa ibu. Tidak mungkin di sini orang kita Indonesia ketemu Spanyol, Indonesia ngomong Indonesia, Spanyol ngomong Spanyol, kan tidak mungkin, nggak nyambung. Jadi tengah-tengahnya itu we can use it English. Kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu dinamakan. Makanya bahkan di Malaysia itu bahasa Inggris menjadi bahasa second language, bahasa kedua. Jadi itu salah satu strategi yang akan saya tanamkan dengan anak-anak, bahwa bahasa Inggris itu sangat penting untuk kita kuasai. Jadi Bapak akan memotivasi anak Ya. dengan gambaran-gambaran Ya. penting betapa pentingnya bahasa Ya, Inggris itu sama. Itu strategi. Ya, Jadi disampaikan secara lisan. Oke. Nah sekarang saya ingin tahu nih, apa yang Pak Erwin harapkan dari supervisi kita ini? Ya, harapan saya tentunya ini sangat menarik sekali supervisi yang akan Ibu lakukan. Kemudian di sini tentunya tadi ya, kalau kita berbicara harapan, saya mengharapkan kepada anak-anak di sini dia punya spirit, ya, punya semangat bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu ternyata bukanlah pembelajaran yang ekstrim ya, atau memomokkan, itu pada hakikatnya tidak. Makanya tadi insya Allah strategi yang akan saya sampaikan dengan anak-anak, salah satunya dengan motivasi, sehingga anak tersebut, Bu, dia akan lazim, akan terbiasa dan tidak kaku di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Itu harapannya Ya. anak ya. Nah sekarang dalam kegiatan pengembangan diri Pak Erwin sendiri, itu harapan Pak Erwin apa? Seperti sini supaya untuk Pak Erwin sendiri. Oh ya, tentunya ini bagi saya sangat memotivasi saya, untuk lebih maju di dalam pembelajaran. Kemudian harapan saya juga dengan adanya supervisi ini, Bu, akan memotivasi saya untuk mengembangkan banyak strategi lagi dalam proses KBM supaya tidak monoton, kemudian supaya tidak ya seperti itu saja dalam penyampaian materi, sehingga tentunya di sini harapan saya ada pengembangan sehingga anak itu lebih menarik lagi di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu ya Pak, dari yang sudah kita lakukan, saya harapkan apa yang sudah menjadi tujuannya tadi yang menginginkan siswa itu menganggap bahwa bahasa Inggris itu mudah, menarik dan tidak monoton, itu dapat tercapai ya. Dan kemudian nanti Pak Erwin juga dapat melakukan strategi-strategi seperti apa yang Pak Erwin katakan barusan, akan memberikan motivasi, kemudian menjelaskan bagaimana cara membentuknya dan sebagainya. Nah, kemudian harapan Pak Erwin tadi, kalau nggak salah, termotivasi ya Pak ya, kemudian ingin mencari berbagai macam strategi KBM supaya tidak monoton seperti itu. Nah Pak Erwin, mungkin itu saja untuk kegiatan praobservasinya. Nanti saya tunggu besok ya, jam keberapa tadi, jam ke... Insyaallah mungkin jam 8 ya. Jam 8. Jadi 1 jam pelajaran ya. Jam pelajaran. Oke. Kita tunggu, mudah-mudahan
Sukses untuk Pak Erwin Amin, dan amin, kita amin, semua. amin. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Erwin? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, selalu Alhamdulillah. sehat, alhamdulillah. Iya, iya. Kita sudah melaksanakan observasi klinis ya Pak Erwin ya. Jadi sekarang ini kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Pak Sofi, terima kasih sudah bersedia untuk mendampingi kami. Sama-sama. Iya. Nah, jadi ada beberapa hal yang mungkin akan kami laksanakan wawancaranya berhubungan dengan kegiatan coaching untuk observasi akademik. Mungkin saya akan langsung wawancara dengan Pak Erwin, Pak ya. Terima kasih. Saya kira Pak Erwin, seperti kita sudah melaksanakan kegiatan wawancara observasi ya Pak ya. Iya. Dan kita juga sudah melaksanakan observasi klinis. Nah, waktu kegiatan observasi, Pak Erwin itu mengungkapkan tujuannya yaitu ingin supaya siswa kita itu mengerti dan tertarik dengan pelajaran yang Bapak ajarkan. Benar. Nah, sekarang setelah Bapak melaksanakan kegiatan langsung pembelajaran kemarin, tujuan yang sudah Bapak utarakan itu bagaimana ketika Bapak sudah laksanakan di ruangan kelas atau bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau untuk tujuan dari pada saat pelaksanaan observasi itu ya, itu sudah cukup puas Bu. Namun di sini tentunya ada beberapa hal yang mungkin harus saya kembangkan lagi. Namun intinya di dalam proses kegiatan supervisi itu ya, bagaimana di sini saya mencoba agar di dalam proses KBN itu lebih menarik lagi dan di sini saya tekankan agar anak itu bisa lebih berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Iya. Jadi Bapak merasa bahwa apa yang Bapak lakukan itu sudah terlaksana Iya. dengan baik ya, tujuan yang sudah diharapkan. Iya. Oke. Boleh saya menyampaikan pengalaman saya Pak? Ya boleh, silakan. Iya. Baik. Ketika saya mengamati kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan, yang Bapak laksanakan kemarin, banyak hal-hal yang baik dan terlaksana dengan sangat baik dan dilaksanakan oleh Bapak. Di antaranya yang pertama, ketika Bapak memberikan motivasi, Bapak melakukan pemaparan, itu menggunakan bahasa Inggris yang baik dan diiringi dengan bahasa pengantar. Ya, sehingga saya melihat bahwa siswa itu merasa untuk yang belum bisa, yang belum paham bahasa Inggris terbantu dengan apa yang Bapak lakukan. Dan untuk siswa yang sudah lancar berbahasa Inggris bisa mengambil pembelajaran, bahwa cara mengucapkan bahasa Inggris yang baik itu ya seperti ini. Jadi dia semakin ada motivasi untuk belajar. Sepertinya terlihat dari antusias mereka. Kemudian Bapak juga sudah menggunakan media yang tepat, dan Bapak juga sangat menguasai materinya ketika itu. Menurut Bapak bagaimana hasil pengamatan saya? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, pada dasarnya bagi saya pada saat proses pembelajaran itu tentunya di sini kita sebagai guru ya, itu jangan yang pertama kita tidak boleh berpuas diri, namun tentunya di sini bagaimana kita sebagai guru itu bisa menciptakan seni, bisa menciptakan seni sehingga dalam proses kegiatan belajar dan mengajar itu anak itu lebih tertarik dan lebih tertantang. Maka daripada itu tentunya di sini saya juga mengajak rekan bintang teman yang lain juga, kita sebagai guru itu harus bisa menemukan strategi ya supaya dalam proses pembelajaran itu tidak boring, tidak membosankan, gitu Pak. Jadi banyak hal di sana yang bisa kita lakukan, seperti kita membuat kelompok kecil kan ya, sehingga di sana anak bisa
berinteraksi Pak di sini antara satu dengan yang lain, kemudian anak bisa mengekspresikan, ya, misalnya ekspresikan atau potensi-potensi yang ada di dalam anak itu bisa dikeluarkan oleh anak itu sendiri gitu. Jadi intinya di sini tentunya kita sebagai seorang guru harus memiliki banyak strategi supaya pada saat proses pembelajaran itu tidak terjadi keboringan atau kebosanan. Iya, itu Pak. Nah, mungkin benar apa yang dikatakan Bapak tadi ya. Nah, ada yang memang harus ketika Bapak melakukan pembelajaran yang lebih dikembangkan lagi Pak. Iya. Masih ada sedikit di situ saya lihat teacher center ya Pak. Iya. Ya, jadi keterlibatan siswa itu agak kurang aktif gitu. Oh iya. Nah, barangkali Betul. kalau seharusnya kan misalkan siswa bagaimana caranya supaya bisa menemukan materi utama dari yang akan kita ajar ini berdasarkan pengalaman dia sendiri ketika mempelajarinya. Jadi kita bisa melakukan apa untuk supaya mereka itu bisa menemukan apa yang mereka dapatkan atau harus mereka dapatkan dari pembelajaran kali ini. Ya. Kemudian kalau misalkan menurut rujukan standar tadi melibatkan langsung proses melibatkan langsung siswa dalam proses pembelajaran itu mungkin lebih membuat anak tertarik sesuai dengan pelajaran tujuan pembelajaran Bapak ya Pak ya. Nah, menurut tadi bagaimana? Ya, itulah tadi kan ya. Memang pada saat pelaksanaan daripada supervisi tadi Bu, sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus saya sampaikan dengan siswa Pak. Namun mungkin tadi kondisi waktunya yang ada kurang mendukung. Namun tentunya di sini saya akan untuk kedepannya ya atau Pak, saya akan mencoba di sini tadi yang saya sampaikan untuk melibatkan secara langsung Pak di sini siswa. Jadi saya tidak ingin menjadi seorang guru seolah di sini saya hanya sebagai center atau yang lebih aktif dalam proses kegiatan mengajar, tapi di sini yang saya stressingkan itu saya lebih tekankan kepada anak bagaimana mereka bisa berekspresi, kemudian saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ini yang akan saya tekankan untuk di kemudian hari Pak. Ya, jadi Bapak memiliki rencana ya Pak ya, betul. Rencana yang ingin rencana agar siswa lebih aktif. Iya betul. Ya, Pak, ya. Nah, kira-kira apa bentuk rencana Bapak itu seperti apa? Ya tentunya kalau kita rencana yang akan kita lakukan tentu kita harus mencari strategi tadi. Contohnya di sini saya akan membuat kelompok kecil Pak di sini. Jadi saya menyuruh anak untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Contohnya di sini introduce yourself, ya, memperkenalkan diri anak menggunakan bahasa Inggris di sini. Jadi mereka bisa saling bertanya, saling komunikasi. Jadi di sini saya selaku guru pertama memperkenalkan materi, kemudian mempersilakan anak itu untuk berkomunikasi, ya kemudian kira-kira apa yang kurang itu baru nanti yang akan saya tambahkan dengan siswa itu. Iya. Kedepannya Bapak akan lebih mengaktifkan. Iya, betul. Karena gini Bu, tidak sedikit ya Bu ya, terkadang di antara kita sebagai guru ini pada saat kita melakukan KBM itu kayaknya kita yang lebih dominan Pak, tapi kita agak kurang melibatkan siswa. Nah, dalam hal ini insya Allah ke depannya saya akan lebih tekankan lagi kepada siswa untuk lebih komunikatif lagi dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Ya. Itu akan direncanakan ulang. Iya, betul. Kira-kira kalau seperti itu, tentunya untuk langkah selanjutnya Bapak sudah punya rencana ya? Iya. Itu kapan? Ya nanti kalau pas masuk ya itu langsung saya eksekusi Bu.
ya akan saya langsung eksekusi. Jadi strategi yang akan saya gunakan itu akan langsung saya terapkan di dalam kelas yang akan saya ajarkan itu tadi, Bu. Iya. Semester ini ya Pak? Iya. Artinya secepatnya ya. Oke. Luar biasa Pak ya. Tidak perlu. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk kegiatan eksekusi itu? Ya, tentunya di sini saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Bu. Di sini kan ada banyak guru bahasa Inggris. Itu nanti saya akan kerjasama dengan Ibu Mary Efisiensi. Itu kami sama-sama dari guru bahasa Inggris di sini, Pak. Iya. Saya mencatat Pak hasil pengamatan saya ketika Bapak tampil dan sebelum Bapak tampil tentang RPD-nya. Jadi nanti boleh Bapak lihat hasil supervisi akademik Bapak dari form yang saya isikan ya. Jadi mulai dari RPD saya perhatikan sudah alhamdulillah bagus Pak. Di situ Bapak lengkap mulai dari awal 3 bulan sampai asesmen terakhir itu sudah Bapak lengkapi. Hanya saja di situ untuk instrumen Pak, instrumen penilaian keterampilan, mungkin itu harus lebih dilengkapi lagi. Nah itulah tadi kan Bu ya. Terima kasih juga kan masukan dari Ibu. Tentunya di sini memang ini Pak, kita sebagai seorang guru itu memang harus welcome. Artinya kita harus harus menerima masukan-masukan dari teman-teman sehingga pada saat proses pembelajaran itu mudah-mudahan harus lebih baik lagi. Terima kasih Mas. Iya. Jadi ada pembelajaran dari kegiatan seperti kita yang Bapak dapatkan. Ya alhamdulillah Bu, kalau pembelajaran itu cukup banyak sekali Bu ya. Yang pertama di sini kita sebagai seorang guru tadi kan ya. Yang pertama kita harus berinovasi dalam pembelajaran. Jadi bagaimana di sini kita sebagai seorang guru itu harus bisa melibatkan secara aktif Pak di sini siswanya dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Jadi kita tidak hanya sentralnya itu hanya di guru saja, tapi di sini bagaimana cara kita menghidupkan proses kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas itu sendiri. Luar biasa ya Pak. Jadi alhamdulillah dari kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan, saya mendapat pelajaran juga dan alhamdulillah Pak Erwin juga dapat pengalaman. Jadi semuanya itu mudah-mudahan dapat kita laksanakan secara konsisten ya Pak. Ya insya Allah ini harus konsekuen. Karena tujuan akhir kita adalah untuk peserta didik. Betul. Kita ngajar untuk peserta didik. Kemudian semua apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan mulia dari guru ya Pak, bahwa kepentingan peserta didik di atas segalanya. Terima kasih Pak Erwin. Ya sama-sama Bu. Kita nanti sama-sama perbaikan diri juga. Saya juga nanti insya Allah masukan dan kegiatan yang saya amati sebagai masukan saya juga. Demikian kegiatan kita hari ini. Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Ya Pak Sari, mungkin itulah wawancara yang dapat kami lakukan dalam rangka hasil pasca observasi setelah kami lakukan observasi. Kalau misalkan itu masukan juga. Oke, terima kasih Bu Didi, Pak Erwin. Dari hasil pembicaraan Ibu dengan Pak Erwin tentang supervisi yang dilaksanakan, jadi saya sudah sedikit mengamati bahwa tadi Ibu sudah melakukan observasi secara langsung dan hari ini kita melakukan pasca observasi. Jadi di situ tadi sudah disampaikan kelebihan dan kekurangan dari guru yang supervisi dan masukan yang diberikan oleh Ibu Puji sebagai observer tadi sudah ditanggapi langsung oleh Pak Erwin selaku guru yang disupervisi. Mudah-mudahan masukan ini dapat untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Ya, tadi yang saya garis bawahi itu untuk mengurangi tentang teacher syndrome. Iya betul. Karena memang kita selaku guru itu hanya sebagai pendamping. Jadi nanti siswa lah yang berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Saya kira itu masukan dari Pak Puji. Mudah-mudahan kedepannya Bu Puji dengan Pak Erwin akan memberikan yang terbaik di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri dengan
ucapannya. Assalamualaikum